Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7251. Angin dan hujan menempuh jalur yang berbeda. Wajah Ouyang Susu menghadap ke langit saat ini. Dan dia mengenakan pakaian sederhana. Bagaimanapun dia melihatnya, dia sangat berbeda dari Ratu Mawar yang mekar mewah sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan, Chen Tiangang merasakan suhu yang aneh padanya. Suhu seperti ini sangat dalam dan sulit dideteksi. Tetapi begitu terbakar, tampaknya dapat dengan mudah membakar orang menjadi abu. Perasaan ini membuat hati Chen Tiangang gelisah. Dan perasaan kehilangan kendali muncul di hatinya, yang membuat Chen Tiangang sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, selama ini, hanya ketika dia menghadapi Harvey York dia merasakan hal seperti ini. Saat ini, perasaan seperti itu muncul dari tubuh Ouyang Susu. Setelah lama terdiam, Chen Tiangang melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya ke arah Ouyang Susu. Aku tidak akan berbicara tentang masa lalu. Singkatnya, selamat datang kembali. Melihat tindakan Chen Tiangang, jejak ejekan terhadap diri sendiri dan sarkasme muncul jauh di mata Ouyang Susu. Meskipun dia tahu betul bahwa Chen Tiangang telah menyerah pada dirinya sendiri, namun tanpa diduga, ketika dia muncul kembali di mata Chen Tiangang, dia telah menjadi teman biasa. Artinya, posisi istri Tuan Muda Jie Cheng tidak akan menjadi miliknya. Itu juga berarti bahwa meskipun dia terus bergabung dengan Chen Tiangang, dia tidak akan mendapatkan perhatian yang dia bayangkan. Meskipun Ouyang Susu telah menebak sedikit tentang kemungkinan ini dalam perjalanan pulang, tetapi ketika dia benar-benar sampai pada langkah ini, dia masih merasakan emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Lagi pula, jika dianalisis dari perspektif strategi, Ouyang Susu percaya bahwa jika dia berpindah ke tempat yang berbeda, dia akan mendapat pilihan yang sama. Namun, dari segi emosional, Ouyang Susu tidak bisa menerimanya. Lagi pula, dia telah membayar begitu banyak untuk Chen Tiangang dan menanggung begitu banyak untuknya. Tetapi pada akhirnya, apa yang dia dapatkan? Memikirkan hal ini, ekspresi Ouyang Susu menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, dia memiliki ide aneh di hatinya. Alih-alih mengulurkan tangannya untuk menanggapi Chen Tiangang, tetapi dia menoleh ke samping dan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu ditanyakan kepada orang dewasa pada momen ini. Tiangang, saya ingin tahu, apakah Anda masih akan menyerahkan posisi istri Tuan Muda Anda kepada saya? Sederhananya, maukah kamu tetap menikah denganku? Chen Tiangang sedikit terkejut. Senyum masam muncul di wajahnya. Meskipun dia tahu karakter keras kepala Ouyang Susu, dia tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Susu akan menanyakan pertanyaan ini secara lugas. Setelah ragu sejenak, dia tersenyum dan berkata, Susu, jika itu untuk menipumu, aku akan mengatakan, ya itu akan terjadi. Tapi sebenarnya, kamu lebih tahu dariku. Bagaimanapun, kamu dan aku sama-sama orang yang tidak bermoral demi keunggulan. Jadi, bisakah kamu berhenti menjadi anak-anak? Ayo pergi. Masuk ke mobil dulu. Dan aku akan memberimu penjelasan nanti. Jika kamu masih mau terus menjadi wanitaku, maka posisi nyonya mungkin bukan kamu. Tapi orang yang paling aku cintai pasti kamu. Ouyang Susu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, maaf,
Tuan Muda Chen, saya tidak tertarik dengan posisi favorit itu. Karena kamu dan aku memiliki jalan yang berbeda melalui angin dan hujan. Sampai jumpa lagi. Sambil berbicara, Ouyang Susu langsung berbalik, menarik koper, dan berjalan ke kursi belakang Mercedes-Benz Maybach yang sudah lama diparkir di dekatnya. Chen Tiangang melihat ke arah mobil yang akan pergi, dan ekspresinya tenggelam di saat berikutnya. Dari kaca spion, dia dengan jelas melihat siluet Harvey York. Bab 7252. Masuk akal atau tidak? Bagaimana? Sayang sekali kamu tidak bisa menjadi istri Tuan Muda Jie Cheng. Atau, apakah seseorang sepertimu benar-benar jatuh cinta pada Chen Tiangang? Harvey York berbicara pelan sambil menginjak pedal gas. Jika kamu benar-benar merasa enggan, kamu dapat memilih untuk turun di sini. Lagi pula, bagiku, kamu hanya bidak catur. Pergi atau tidak pergi, perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi untukmu, ini adalah pilihan tentang hidupmu dan masa depan. Kuharap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati. Harvey York memperlambat kecepatan mobil dan berbicara dengan serius. Dia mengucapkan kata-kata ini saat ini dengan tulus. Lagi pula, jika Ouyang Susu tidak dapat melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dengan tulus dan sepenuh hati, maka akan lebih baik baginya untuk tetap tinggal di Kam Chen Tiangang. Kalau tidak, ini mungkin guntur gelap yang bisa meledak kapan saja. Ouyang Susu tidak menjawab secara langsung, dan berkata perlahan setelah sekian lama dari sudut pandang emosional, saya sangat jelas bahwa saya tidak dapat melepaskan Chen Tiangang. Lagi pula, saya telah tumbuh di sekitarnya selama ini. Tapi dari sudut pandang intelektual, saya sangat jelas bahwa setelah insiden Ningguta, saya telah menjadi penghalang dan noda terbesar berada di posisinya. Jika saya tetap bersamanya, saya tidak hanya akan menjadi batu sandungan baginya, tetapi saya juga tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi yang saya inginkan. Yang paling penting adalah saya mengenalnya dengan sangat baik. Ketika sampai pada momen kritis dan kepentingan utama di posisi atas, dia pasti akan meninggalkan saya dengan sederhana dan rapi. Jika demikian, mengapa saya harus mempermalukan diri sendiri dengan masa depan yang hampir tidak ada? Orang-orang, bukankah mereka harus hidup untuk diri mereka sendiri pada akhirnya? Bagaimanapun, sangat menyakitkan bagiku untuk melakukan ini sekarang. Tapi, itu lebih baik daripada khawatir dan menyesal seumur hidup. Ketika sampai pada hal ini, ekspresi Ouyang Susu telah kembali acuh tak acuh. Dengan ekspresi yang lebih tegas di wajahnya. Sebelum aku bertemu dengannya kali ini, aku sudah menebak hasil ini. Tapi aku masih belum menyerah. Aku ingin mencobanya. Tetapi fakta mengatakan kepada saya bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam tebakan dan kesimpulan saya. Jadi, aku seharusnya sudah menyerah sejak lama. Omong-omong, wajah Ouyang Susu diterangi oleh lampu neon, terang dan gelap bergantian. Pemandangan ini membuat orang merasa menawan dan berbahaya. Harvey York memutar setir beberapa kali, dan berkata dengan sedikit ekspresi emosional, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian memang berada di luar jangkauan orang biasa. Emosi manusia yang paling tak terkendali telah menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan di sini olehmu. Kadang-kadang, saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Anda mengerikan, atau Anda orang yang tegas. Harvey York menghela nafas sedikit. Dia berharap dia akan seperti Ouyang Susu, yang akan putus saat dia mau. Tapi sayangnya, dia selalu memiliki sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan. Ouyang Susu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak putus, kamu akan menderita olehnya.
Perwakilan York, fakta bahwa kamu telah sampai sejauh ini menunjukkan bahwa kamu juga cukup rasional sampai batas tertentu. Namun, jika Anda tidak rasional di beberapa tempat, percayalah tempat ini cepat atau lambat akan menjadi kelemahan Anda. Dan mereka juga akan membuat Anda melangkah keluar pada saat-saat paling kritis dan mempesona. Dan kemudian jatuh ke jurang maut. Pada saat itu, tidak masuk akal bagimu untuk menyesal. Harvey York terkekeh dan tidak menjawab. Karena setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri tentang masalah semacam ini. Mengapa repot-repot memperdebatkan benar atau salah? Bab 7253. Membuat pisau, berangin dan hujan di Jiecheng. Aku khawatir kamu belum terbiasa. Harvey York mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Yah, kemanapun kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke sana. Mari kita istirahat selama beberapa hari sebelum berbicara. Kemana kamu ingin pergi? Ouyang Susu menyipitkan matanya dengan acuh tak acuh. Harvey York, kamu benar-benar membosankan. Karena kamu memancingku, aku akan mengikutimu secara alami. Apakah ada masalah? Sudut mata Harvey York berkedut sedikit saat mendengar ini. Meskipun dia dan Dao Wujue memiliki maksud seperti itu, masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana berbicara. Tetapi Ouyang Susu mengungkitnya sendiri. Bisa dibilang memang ini agak mengejutkan. Menurut pemahamanku, sejak kau melepaskanku, pasti ada tempat untukku. Saya pikir meskipun saya agak cantik, bagi Anda perwakilan York, kecantikan seperti ini seharusnya tidak ada artinya. Selain dari itu, aku masih memiliki nilai guna. Misalnya, pemahaman saya tentang Kam Chen Tiangang dan keakraban saya dengan karakter Chen Tiangang akan menjadi pisau bagi Anda untuk berurusan dengan Chen Tiangang. Terus terang, kamu membiarkanku keluar karena kamu ingin aku menjadi pisau, kan? Harvey York menghela nafas dan berkata, mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya aku memiliki motif tersembunyi sejak awal. Ouyang Susu berkata dengan ringan, apapun yang dilakukan orang dewasa didorong oleh keuntungan. Jika tidak, siapa yang akan melakukan hal-hal ini? Kamu tidak perlu merasa malu. Dan kamu tidak perlu merasa bahwa bila kamu mengatakannya terlalu lugas, kedua belah pihak tidak bisa turun dari panggung. Kenyataannya justru sebaliknya. Hanya dengan menjelaskan hal-hal secara gamblang dan menyeluruh tidak akan ada penghalang antara kau dan aku. Jadi, izinkan saya bertanya lagi. Karena Anda ingin saya menjadi pisau Anda. Batu asa seperti apa yang Anda siapkan untuk saya? Kamu harus tahu. Jika aku hanya dengan tangan kosong, aku pasti tidak akan bisa mengancam Chen Tiangang sama sekali. Harvey York mengagumi wanita ini lagi. Tidak peduli apakah itu ketegasan atau ketenangan semacam ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Dengan mengingat hal ini, Harvey York dengan santai mengambil beberapa dokumen dari kopilot dan menyerahkannya kepada Ouyang Susu di kursi belakang. Apakah ini cukup untuk menjadikanmu pisau? Ini adalah informasi transfer Istana Hiburan Platinum. Sederhananya, saya sudah menjadi pemilik Istana Hiburan Platinum. Dan sekarang saya akan mengotorisasi segalanya untuk Anda. Dan saya juga akan mentransfer 30% saham di dalamnya kepada Anda. Artinya, kamu sekarang setengah dari pemilik Istana Hiburan Platinum. Sebagai orang dari Jiecheng, kamu harus menyadari pentingnya Istana Hiburan Platinum. Jika kamu bisa mengatur Istana Hiburan Platinum dengan baik, aku yakin kamu akan menjadi pisau yang bagus. Tapi jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, itu berarti kamu lebih tidak kompeten dari yang aku bayangkan.
Ini bukan metode radikal, tapi langkah sederhana dari kuda mati saya sebagai dokter kuda hidup. Apakah langkah ini benar? Dan apakah itu akan berguna pada akhirnya? Tidak terlalu penting bagiku saat ini. Apakah kamu mengerti maksudku? Berbicara tentang ini, Harvey York mengangkat bahu lagi. Matanya menjadi sedikit lucu. Tentu saja, tidak mudah mengendalikan istana hiburan platinum. Jika kamu menolak, aku bisa mengerti. Namun, saya khawatir saya tidak memiliki tugas yang cocok untuk Anda di sini. Namun, aku bisa memberimu sejumlah uang agar kamu bisa hidup sejahtera di luar negeri. Berbicara tentang ini, Harvey York tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan membantu Chen Tiangang menghadapi akibatnya. Bab 7254. Beri kamu kesempatan. Namun, ekspresi Ouyang Susu tidak banyak berubah ketika dia mendengar kata-kata Harvey York saat ini. Dia hanya perlahan membolak-balik informasi di tangannya dan berkata dengan ringan sambil membaca, sepertinya kamu benar tidak tahu banyak tentang apa yang diwakili oleh tiga kata Bai Jinhan. Tempat ini bukan hanya benteng yang dikelola dengan susah payah oleh Chen Yulan. Tetapi yang paling penting, ini juga tempat berkumpulnya semua kekuatan. Sejauh yang saya tahu, semua atasan dan bawahan istana hiburan platinum dipilih secara pribadi oleh Chen Yulan untuk memastikan bahwa kepentingannya sendiri dilindungi secara maksimal. Semua orang telah bersumpah setia padanya sampai mati. Sederhananya, Bai Jinhan bukan hanya sebuah klub, tapi juga tempat berkumpulnya orang-orang. Sejauh menyangkut situasi saat ini, meskipun Anda telah memperoleh hak milik istana hiburan platinum, selama orang-orang ini semua mematuhi perintah Chen Yulan, maka Anda, yang disebut pemilik properti, tidak lebih dari seorang komandan tiang lampu. Bahkan jika Chen Yulan menggunakan istana hiburan platinum untuk melakukan sesuatu, aku khawatir kamu harus menderita atas namanya. Bagimu, ini bukan kue manis. Sebaliknya, ini kentang panas, kan? Keluarkan aku. Dan beri aku tempat ini dengan rapi. Dan bahkan beri aku 30% sahamnya. Harvey York, kamu tidak hanya ingin mengujiku, tapi ingin menggunakanku untuk sepenuhnya mengendalikan istana hiburan platinum, kan? Harvey York mengangkat bahu dan berkata, itu artinya, jika istana hiburan platinum ada di tanganku hanya ada satu akhir. Dan itu adalah kehancuran total. Setelah dihancurkan, aku akan membangun ulang lagi. Jika jatuh ke tanganmu, mungkin masih ada ruang untuk peremajaan. Apakah aku benar? Ouyang Susu menyipitkan matanya sedikit dan berkata perlahan, setelah sekian lama saya harus mengakui bahwa meskipun ini adalah kentang panas, ini juga merupakan platform untuk tantangan. Jadi, saya sangat senang Anda menyerahkan tempat ini kepada saya, karena itu menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai saya, dan itu juga menunjukkan bahwa Anda menghargai kemampuan saya. Aku tidak akan mengatakan apapun untukmu. Lagi pula, selama aku menunjukkan nilaiku, maka di kubumu, statusku tidak akan pernah rendah. Namun, aku masih harus meminta satu syarat. Itu mulai hari ini. Istana hiburan platinum. Saya memiliki keputusan akhir. Tidak ada yang bisa menantang garis bawah ini. Termasuk Anda sendiri. Itu satu-satunya syarat bagiku untuk menjadi orangmu. Anda setuju? Ouyang Susu menyipitkan mata ke arah Harvey York. Sampai batas tertentu, ini tidak meminta kekuasaan atau bahkan memaksa istana. Harvey York berkata dengan penuh minat menarik. Karena kamu sangat ingin menentukan
Jika aku tidak mengizinkanmu, sepertinya tidak masuk akal. Kalau begitu mulai saat ini, kamu bisa membuat keputusan sendiri tentang Istana Hiburan Platinum. Pada saat yang sama, saya akan memberi Anda janji. Jika Anda membutuhkan uang dalam waktu 3 bulan, bicara saja, sebanyak yang kamu mau. Sesuai kemampuanku, aku akan memenuhi. Tidak masalah, kan? Ouyang Susu tersenyum ringan dan berkata, oke, tidak masalah. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu yang berharga ini. Perwakilan York, tolong ubah rute ke Istana Hiburan Platinum. Aku sudah menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Harvey York sedikit terkejut, tetapi dia tidak menolak, tetapi langsung memutar setir. Mobil berbalik di tempat, menuju ke arah lain, dan pergi dengan cepat. Bab 7255. Lelucon terbesar. Sementara Harvey York memutar arah mobilnya, Chen Tiangang dan kendaraan komersial Toyota rombongannya mengikuti dalam jarak kurang dari 100 meter. Sebuah drone terbang dengan cepat, melayang di udara, terus-menerus mengubah fokus lensnya, dan mentransmisikan kembali semua yang terpantau. Di dalam mobil, memegang tablet, Chen Tiangang hanya melihat Harvey York dan Ouyang Susu berbisik dan tertawa keras. Bagi Chen Tiangang, yang selalu memandangi Ouyang Susu di haremnya, perilaku Harvey York saat ini agak seperti mengenakan topi hijau di kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Chen Tiangang mengertakkan gigi peraknya hampir seketika, dan berkata, dengan kebencian yang tak terkatakan, pelacur itu munafik. Jelas, apa yang dirasakan Chen Tiangang saat ini adalah bahwa Harvey York berdiri tepat di depannya, menamparkan wajahnya dengan forehand dan backhand. Tidak hanya menyakitkan, tetapi juga cukup tak terlupakan dan cukup megah. Untuk menyapu harga dirinya, wajah Wang Xikong di samping juga menjadi agak aneh saat ini. Tetapi dia masih berbisik, Tuan Chen. Situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting. Jangan membuat masalah bagi seorang wanita. Kamu harus tahu bahwa menurut rencana, hal terpenting berikutnya adalah mendorongmu ke posisi puncak. Bahkan jika kamu menginginkan wanita Ouyang Susu kembali, bagaimana kamu bisa mengubah situasi secara keseluruhan? Tindakan kebajikan sesaat tidak ada manfaatnya selain membahagiakan diri sendiri. Chen Tiangang berkata perlahan. Menjadi bahagia seringkali merupakan manfaat terbesar. Selain itu, saya harus memberitahu orang-orang di seluruh Jiecheng bahwa jika Anda bergabung dengan kemah saya, hidup akan menjadi milik saya, dan kematian hanya akan menjadi hantu saya. Pergi dengan santai dan berdiri tepat di hadapanku di sisi yang berlawanan. Jika saya tidak membunuhnya, bagaimana saya bisa memimpin tim di masa depan? Bagaimana saya bisa meyakinkan orang banyak? Jadi, jalang itu, dia harus mati. Melihat ekspresi marah di wajah Chen Tiangang, rute yang dia rencanakan untuk menjemput Wang Xikong diubah saat ini. Chen Tiangang segera kembali ke halaman lain keluarga Chen. Dengan wajah muram, dia berjalan ke halaman lain dengan ekspresi jelek, dan melihat Chen Keke di tengah aula, memegang bidak putih, sesekali menjatuhkan bidak di papan catur. Saat ini, dia bukan lagi Nona Chen Jiagou yang melompat-lompat, tetapi seorang wanita yang lembut dan intelektual. Namun, Chen Tiangang tidak memperhatikan terlalu banyak, tetapi berjalan ke depan dan berkata perlahan, bagaimana rencana yang kamu siapkan? Sebelumnya, bisakah kita menyerang bajingan Harvey York itu? Aku sangat ingin minum anggur pemakamannya sekarang. Pada saat itu, saya pasti akan mengirimkan amplop merah besar untuk keluarganya. Dan saya juga akan membantunya menemukan tempat dengan
pertanda Feng Shui yang berharga. Sehingga setelah dia dimakamkan, dia tidak akan pernah bereinkarnasi seumur hidup. Ketika dia mengatakan ini, wajah tampan dan anggun Chen Tiangang penuh dengan keganasan. Melihat pemandangan ini, Chen Keke berhenti sebentar, mengangkat kepalanya, menatap Chen Tiangang dengan mata yang indah, dan berkata, "Apa? Bajingan Harvey York itu bermasalah denganmu lagi? Hanya karena wanita itu Ouyang Susu." Jelas. Sebelum Chen Tiangang kembali, Chen Keke sudah mengerti apa yang terjadi hari ini. Chen Tiangang menarik napas dalam-dalam, bahkan kamu sudah tahu tentang itu. Seluruh Jie Cheng pasti mengetahuinya. Jika saya tidak bisa menanganinya dengan baik, saya tidak hanya akan menjadi lelucon terbesar di seluruh kota Realem. Yang terpenting adalah bagaimana saya bisa memimpin tim di masa depan. Bagaimana hati orang-orang akan mengembun. Bab 7256. Bisa membungkuk dan meregangkan. Setelah berpikir sejenak, Chen Keke perlahan berkata, Ouyang Susu, seorang wanita, sangat mirip denganku dalam satu hal, yaitu dia akan melakukan apapun demi mencapai posisi yang diinginkan. Sebelumnya dia memiliki kesempatan untuk menjadi istri tuan muda. Dia secara alami mendukungmu dengan sepenuh hati. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa ketika dia tidak lagi memiliki kesempatan dan kualifikasi ini, adalah kondisi yang normal untuk sekadar beralih ke pihak orang lain ketika dia sedang tertekan. Dia melakukan ini tidak hanya untuk menamparkan wajahmu, tetapi juga untuk membuatmu tidak cukup tenang. Dia menganggapnya sebagai sebuah isyarat. Dia ingin memberitahumu lebih banyak. Memberitahu kamu bahwa dia masih bisa bahagia dan dia hidup bahagia tanpamu. Berbicara tentang ini, Chen Keke tampak seperti wanita yang memahami ekspresi wanita. Jika kamu ingin membuatnya menyesal, malu, dan merasa sakit, cara terbaik adalah tidak berurusan dengannya lagi, tetapi mengabaikannya sepenuhnya. Dalam hal ini, dia akan menderita sakit yang tak terkatakan, dan dia akan menderita siang dan malam. Ini seperti memukul udara dengan pukulan dan jatuh di atas spons. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Berbicara tentang ini, Chen Keke tersenyum manis, seolah-olah dia telah melihat semuanya sejak lama. Chen Tiangang berkata perlahan, bagaimana mungkin saya tidak mengerti apa yang Anda katakan? Kenapa aku tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat perempuan jalang ini menderita dan menyesal? Tapi masalahnya adalah, bahkan jika dia bermain pada kesempatan ini, bahkan jika dia melakukannya dengan santai, karena seluruh Jie Cheng tahu bahwa dia dulu adalah wanitaku, tapi sekarang dia mengikuti Harvey York. Dalam hal ini, tidak hanya menamparkan wajahku, tetapi juga menginjak-injak harga diriku sebagai seorang laki-laki. Bagiku, bahkan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya itu lebih baik daripada membiarkannya hidup. Karena keberadaannya itu sangat memalukan bagiku. Ngomong-ngomong, Chen Tiangang sudah mulai mengeluarkan ponselnya untuk melihat-lihat buku alamat. Jelas dia akan melihat siapa yang bisa membunuh Ouyang Susu secara langsung dengan momentum yang menggelegar. Chen Keke menghela nafas dan berkata, saudaraku, biarkan Ouyang Susu mati. Jangan lupa, dia adalah orangnya punuk putih. Sekarang Ouyang Ke telah dihapuskan. Maka di mata Ouyang Feng, statusnya mungkin berbeda sekarang. Ouyang Gila mungkin tidak mengizinkannya untuk secara langsung mengambil alih otoritas punuk putih. Tetapi masalahnya adalah, siapapun yang berani membunuhnya sama dengan mematahkan akar punuk putih. Tidak hanya punuk putih itu akan benar-benar jatuh ke sisi Harvey York.
Tetapi itu juga akan membuat situasinya semakin kacau. Jika pada saat kritis ini, salah satu dari 7 leluhur berdiri untuk menentangmu secara terbuka, kalau begitu, bagaimana caramu naik ke tampuk kekuasaan? Saudaraku, tahan ketenanganmu untuk sementara waktu. Pikirkan saja tentang ini. Aku ditampar beberapa kali di depan umum oleh bajingan Harvey York itu. Beberapa kali, saya mendengar seseorang mengemukakan topik ini di depan saya secara sengaja atau tidak sengaja. Tidak bisakah aku tahu apa yang dipikirkan para pelacur ini? Mereka sengaja melakukannya. Mereka ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Tetapi, aku menahan semuanya dan menekan semuanya. Bagiku, ini satu-satunya cara untuk tidak merusak rencanamu. Kakak, berbicara tentang ini, Chen Keke berkata dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, tidak memalukan berasal dari latar belakang yang sederhana. Kamu bisa menjadi seorang pria hebat jika kamu bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Bagaimana kalau menunggu sampai kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan? Dan kemudian benar-benar menginjak-injak mereka yang menentangmu. Kalau tidak, kerabat dan musuh akan menyakitimu dengan cepat. Bab 7257. Abadi. Mendengar analisis rasional Chen Keke yang sungguh-sungguh dan bijaksana, Chen Tiangang mendapatkan kembali kewarasannya sampai batas tertentu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan lembut, "Oke, aku akan mendengarkanmu. Jangan pindahkan Ouyang Susu untuk saat ini. Tidak hanya tidak akan bergerak, tetapi jika perlu, aku akan mengirimkan berkah dan karangan bunga kepadanya di depan umum. Karena aku telah menjadi lelucon, aku harus menjadi lelucon terbesar. Biarkan semua orang melihat bahwa saya menahan kepatihan dan telah mencoba yang terbaik." Berbicara tentang ini, Chen Tiangang menggertakkan giginya dengan keras. Menilai dari adegan ini, dia tidak terlihat seperti orang yang bisa menahan kepahitan dalam hal apapun. Ngomong-ngomong, karena aku tidak bisa menyentuh Ouyang Susu, aku seharusnya bisa membunuh bajingan bermarga York itu sekarang, kan? Meskipun anak pedang tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tapi saya yakin dia pasti menderita luka dalam. Kita harus memanfaatkan lukanya untuk membunuhnya. Kakak, mengapa kamu begitu gelisah hari ini? Chen Keke menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa menahan amarahnya dan berbicara, "Tahukah kamu berapa banyak orang yang menyusun strategi dan mengorbankan segalanya demi kamu? Demi apa yang disebut situasi keseluruhan. Belum lagi untuk mengembalikan Wang Xikong, Chen Yulan bahkan menyerahkan istana hiburan platinum untuk membantumu menstabilkan situasi. Aku juga menyerahkan kembali gedung Yuhai. Semua ini untuk tidak mempengaruhi posisi superiormu. Namun, pada saat kritis ketika semuanya orang telah melibatkan dirinya untukmu, kamu benar-benar marah hanya karena sedikit kecemburuan. Dengan sikap yang tak terbendung, saudaraku, apakah kamu masih Tuan Muda Chen yang sedang menyusun strategi? Apakah kamu masih Tuan Muda Chen yang akan mengambil alih tahta? Saat ini, yang saya lihat hanyalah anjing gila yang ingin menggigit orang di mana-mana." Berbicara tentang ini, Chen Keke mengambil teh dingin dan menuangkannya ke wajah Chen Tiangang dengan rapi. Dia berharap teh dingin bisa menenangkan Chen Tiangang yang hendak melompat-lompat saat ini. Pada saat yang sama, jauh di lubuk hati Chen Keke, dia juga sangat membenci Harvey York. Jika bukan karena Harvey York, bajingan yang mencari masalah dan keluar untuk mengacaukan situasi, akankah kakak tertua saya jatuh ke titik ini? Akan kehilangan semua kesejukannya. Jika ada kesempatan, jika memungkinkan, dia tidak sabar untuk membunuh Harvey York secara langsung. Chen Tiangang sedikit menggigil setelah disiram air dingin. Dan akhirnya,
Mendapatkan kembali sedikit alasannya. Setelah mengertakkan gigi sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Keke, terima kasih telah menenangkanku. Aku mengerti usaha kerasmu. Sejak zaman kuno, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal kecil, entah itu untuk diriku sendiri atau untuk semua orang di belakangku. Aku akan menahan nafas ini. Lagi pula, akan tenang untuk sementara waktu. Mundur selangkah dan membuka laut dan langit. Hanya saja, tangan kanan yang gemetar juga menjelaskan sampai batas tertentu kemarahan di hati Chen Tiangang. Melihat kebencian di hati kakak laki-lakinya, dia sepertinya tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, setelah Chen Keke berpikir sejenak, dia masih berkata dengan lembut, "Saudaraku, jika kamu ingin membalas dendam, bukannya tidak ada kesempatan. Meskipun kita tidak bisa menembak, kita pasti bisa membiarkan orang lain menembak." Ku dengar ksatria Templar dari Tanah Suci Atlantis tampaknya telah mengirim utusan khusus ke kota kita, dan mereka akan tiba pada sore hari. Masalah Jin Hawk telah menyebabkan nama keluarga York dan Atlantis berada dalam situasi yang bertentangan. Selama kita memberikan sedikit petunjuk, keduanya pasti akan mati selamanya. Bab 7258. Keras. Pada pukul 4 sore, Lin Fan dan Ouyang Susu muncul di istana hiburan Platinum. Belum lama ini, Lin Fan telah mengirimkan pengumuman resmi di kelompok kerja bahwa mulai sekarang Ouyang Susu akan menjadi pembicara istana hiburan Platinum. Ini adalah penunjukan yang paling formal. Lagi pula, istana hiburan Platinum dapat dianggap sebagai suara Harvey York. Saya tidak tahu apakah itu karena cuaca atau atmosfer saat ini. Seluruh langit sangat suram, membuat orang merasa depresi yang tak terkatakan. Saat berjalan turun dari Mercedes-Benz Maybach, Ouyang Susu juga meminta seseorang untuk mengirimkan revolver. Dia bereksperimen dengan klik, dan menarik pelatuk pada botol kaca tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat botol kaca meledak menjadi bubuk secara langsung, Ouyang Susu mengangguk dengan kepuasan. Jelas, dia mencoba untuk melihat apakah keahliannya sudah berkarat. Dan melihat pemandangan ini, sudut mata Harvey York berkedut. Tapi itu hanya terlihat di permukaan. Seperti apa sebenarnya? Dia tidak hanya terlihat seperti pembunuh, tetapi dia juga terlihat seperti dia abadi. Bagaimana dia bisa mundur lagi? Tapi Harvey York tidak banyak bicara. Lagi pula, kedua pihak sudah membuat janji. Mulai sekarang, segala sesuatu tentang istana hiburan Platinum diputuskan oleh Ouyang Susu. Alasan mengapa Harvey York datang ke sini bukan karena dia khawatir, tetapi karena dia ingin menyaksikan kemampuan Ouyang Susu dengan matanya sendiri. Lagi pula, bukan masalah besar baginya untuk menaklukkan duri ini. Tetapi, Harvey York tidak memiliki waktu mengurus hal ini. Lagi pula, dia ditakdirkan untuk tidak tinggal lama di Jiecheng. Jika demikian, sepertinya tidak ada gunanya membuang waktu untuk menaklukkan duri ini. Setelah melakukan semua persiapan, Ouyang Susu segera mengirimkan chat pemberitahuan ke grup kerja melalui ponselnya, memberitahu semua eksekutif bahwa mereka harus hadir di ruang pertemuan multifungsi istana hiburan Platinum dalam waktu setengah jam. Para eksekutif ini jelas tidak memberikan wajah apapun kepada Ouyang Susu. Lagi pula mereka bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Harvey York. Oleh karena itu, seluruh kelompok kerja diam dan tidak ada yang menjawab. Bahkan tidak ada emotikon. Dan suasananya sangat menyedihkan. Tuan Muda York, apakah kamu tahu? Ouyang Susu melihat telepon dan sedikit tersenyum.
Penolakan orang-orang ini untuk berbicara sebenarnya merupakan sikap. Pertama, mereka benar-benar meremehkanku. Kedua, mereka juga tahu di dalam hatinya bahwa sejak aku di sini, mereka pasti tidak bisa terus merasa nyaman. Ketiga, masing-masing dari mereka ingin menguji garis bawah saya. Tetapi, semua orang tidak ingin menjadi orang pertama dalam masalah ini dan menderita kerugian dalam waktu dekat. Itu sebabnya mereka memilih diam dengan serempak. Gerakan seperti itu, selain rasa bersalah, adalah ketakutan. Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Lalu apa? Selesaikan hanya dengan satu kalimat." Tentu saja tidak. Saat Ouyang Susu berbicara, dia mengedit pesan lain dan mengirimkannya. "Aku akan membuat mereka harus datang." Pesan yang dikirim Ouyang Susu sangat sederhana, yaitu yang tidak datang akan langsung dipecat. Istana Hiburan Platinum akan membayar gaji tambahan selama 3 bulan, sesuai dengan ketentuan hukum kerajaan. Namun, semua saham dan keuntungan yang didapatkan sebelumnya akan ditarik kembali. Ketika dia mendengar ini, Harvey York memiliki ekspresi ketertarikan. Para eksekutif ini pada dasarnya adalah keponakan dari 7 keluarga leluhur. Meski kebanyakan dari mereka adalah garis agunan, fakta bahwa berkumpulnya begitu banyak orang sudah menjelaskan banyak masalah. Namun di luar dugaan, Ouyang Susu langsung memilih baja keras di kesempatan pertama ini. Bab 7259. Maaf, bagi para eksekutif ini, tidak masuk akal untuk membayar kembali gaji 3 bulan. Namun, langsung mengambil kembali saham yang ada di tangan mereka, akan menyebabkan para eksekutif tersebut kehilangan hampir puluhan juta pendapatan setiap tahunnya. Jumlah uang ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh siapapun. Oleh karena itu, hampir bersamaan dengan Ouyang Susu mengeluarkan perintah tersebut, banyak orang sudah mulai merespon dan menerimanya. Harvey York memperhatikan bahwa orang pertama, yang sepertinya bukanlah keponakan punuk putih, dan dia merasa lebih emosional. Ouyang Susu tidak mengandalkan nepotisme untuk menangani masalah ini, tetapi mengandalkan kemampuan pribadi. "Ayo masuk dan minum teh." Harvey York memberi isyarat. Ouyang Susu sedikit mengangguk dan berjalan perlahan ke pintu masuk aula bersama Harvey York. Saat ini, di pintu masuk aula, ratusan anggota staf telah diberitahu dan dikumpulkan. Orang-orang ini berdiri dengan rapi di gerbang, terlihat sangat mengesankan. Saat melihat Harvey York dan Ouyang Susu muncul, orang-orang ini tidak berbicara, tetapi menatap mereka dengan mata yang aneh. Lagi pula, beberapa hari yang lalu bosnya masih Chen Yulan, dan sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi bos baru. Siapapun akan merasa sedikit aneh di hatinya. Beberapa orang kepercayaan Chen Yulan di masa lalu bahkan langsung bersiul. Saat ini, dengan sikap riang, Ouyang Susu yang masuk, berhenti sejenak, lalu melihat ke sekeliling penonton, dan berkata dengan dingin, "Siapa itu?" Kata-katanya acuh tak acuh, tetapi dengan niat membunuh tanpa akhir. Ratusan orang yang hadir saling memandang, dan semua orang mengangkat bahu. Tapi orang-orang ini jelas terbiasa malas. Dan salah satunya, seorang pria parubaya berjas, keluar dengan santai dan berkata, "Hei, bukankah ini keponakan kita Ouyang? Apa, ketika kamu menjadi bos kami, kamu pikir kamu menginjak kami? Apakah itu hebat?" Ouyang Susu berkata, "Kamu yang tadi bersiul." Suara pihak lain tenggelam dan berkata, "Lalu kenapa?" Ouyang Susu sama sekali tidak sopan, melangkah maju, dan menamparkan wajah lawan dengan backhand terbentak, "Tidak sopan, tidak disiplin, dan main-main. Kamu pikir kamu ini siapa?" Terbentak, menjijikkan.
provokatif, sengaja memprovokasi, ingin menyatukan orang. Orang ini untuk memprovokasi saya. Kamu pikir kamu ini siapa? Terbentak, matamu terpencar. Hatimu tidak sabar. Kamu berani memprovokasiku. Tapi, kamu tidak berani menghadapiku. Kamu sudah cukup sampah. Setelah membuang 3 tamparan, Ouyang Susu mengeluarkan handuk basah, menyekat telapak tangannya perlahan, dan berkata dengan dingin, kamu memimpin dalam bersiul, dan aku akan memberimu 3 tamparan. Apakah ada keberatan? Kepala pembangkang itu terkejut sesaat, dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Ouyang Susu, kamu pikir kamu siapa? Aku akan memberitahumu. Orang tua. Sebelum dia selesai berbicara, senjata api revolver muncul di tangan Ouyang Susu. Dia langsung menempelkan senjata api itu ke dahi yang melawan, dan berkata dengan dingin, ayo, lanjutkan. Pada saat ini, kepala pembangkang itu sepertinya merasa sedang diprovokasi, dan wajahnya benar-benar hilang. Dia berkata dengan dingin, ayo, jika kamu, Ouyang Susu hebat, tarik pelatuknya. Jika kamu tidak berani, jangan gunakan revolver untuk menakut-nakuti orang. Di sini, kamu sampah. Kamu, retakan. Sebelum dia selesai berbicara, Ouyang Susu sudah menarik pelatuknya dengan rapi. Tapi ada suara garing. Peluru kosong. Ouyang Susu berkata, oh maaf. Saya baru saja mencoba menembak di luar. Dan lupa menambahkan peluru timah. Kalau begitu, kita akan coba lagi. Bab 7260. Semua menyerah. Melihat Ouyang Susu menarik pelatuknya dengan tenang dan tegas, kepala pembangkang itu ketakutan untuk buang air kecil dalam sekejap. Meskipun dia akhirnya yakin bahwa senjata Ouyang Susu pelurunya kosong, dia sudah berkeringat dan hampir tidak bisa berdiri tegak. Limbah. Ouyang Susu menendang kepala pembangkang itu ke tanah. Tetapi pada saat ini, semua karyawan yang hadir terdiam. Dan mereka kehilangan keinginan untuk melawan di depan kekejaman dan ketidakpedulian Ouyang Susu. Jika dikatakan bahwa Chen Yulan adalah ratu sebelumnya, itu sangat menakjubkan. Tetapi pada saat ini, Ouyang Susu adalah seorang jenderal wanita sejati. Tidak hanya menakjubkan, tetapi juga sangat menakutkan. Banyak staf, tua dan muda, bekerja di sini hanya untuk mencari nafkah. Mereka baru saja berani, tetapi juga karena mentalitas kelompok. Melihat pembangkang terkemuka sedang ditekan saat ini, beraninya mereka mengatakan apapun. Lagi pula, pistol menembak pembangkang itu. Kita semua orang pintar, jadi saya akan mempersingkat cerita. Dan saya hanya perlu mengatakannya sekali. Ouyang Susu bertepuk tangan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pembicara Bai Jinhan. Di Istana Hiburan Platinum, hanya ada satu suara. Dan itu adalah saya, Ouyang Susu. Siapa yang punya pendapat? Semua orang yang hadir menundukkan kepala. Tidak berani membuka mulut untuk berkonfrontasi. Pemberontak lainnya, setelah Ouyang Susu dengan santai meliriknya, gemetar, dan tidak berani berbicara. Lagi pula, aura Ouyang Susu ada di sini. Siapa yang berani membuat masalah dengannya? Melihat bahwa Ouyang Susu telah memecahkan banyak masalah, Harvey York semakin menghargainya saat ini. Agaknya, di bawah kepemimpinan Ouyang Susu, masa depan Bai Jinhan hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Waktu berlalu, dan pada pukul 5 sore, Ouyang Susu masuk ke ruang konferensi multifungsi. Di tempat ini, banyak eksekutif Bai Jinhan telah tiba. Saat melihat Ouyang Susu muncul, orang-orang ini tanpa sadar berdiri dan menyapa dengan sopan. Jelas, belum lama ini,
Tindakan tegas Ouyang Susu telah sampai ke telinga mereka. Ditambah dengan dukungan kuat Harvey York untuk Ouyang Susu. Para eksekutif ini bisa mengerti. Artinya, mulai saat ini hanya suara Ouyang Susu yang benar-benar terdengar. Di sini, siapapun yang berani membuat masalah dengan Ouyang Susu berarti membuat masalah dengan dirinya sendiri dan menunggu kematian. Hai Nona Ouyang. Beberapa eksekutif berbicara serempak. Duduk. Ouyang Susu mengangguk ringan. Lalu berjalan ke kursinya dan duduk. Matanya sedingin ujung pisau. Dan dia mengamati penonton seperti ini. Menghadapi tatapan acuh tak acuh Ouyang Susu. Para eksekutif itu hampir tanpa sadar menundukkan kepala. Tidak berani menatap Ouyang Susu sama sekali. Seolah-olah mereka semua telah dilihat oleh Ouyang Susu. Dan tidak ada lagi rahasia di hati mereka. Ketakutan yang tulus membayangi. Para eksekutif ini sangat menyadarinya. Ouyang Susu sama sekali tidak lebih buruk dari Chen Yulan. Kalaupun ada beberapa yang tidak yakin jauh di lubuk hatinya dan merasa memiliki latar belakang yang kuat, mereka tidak berani berdiri dan menjadi burung pertama saat ini. Jika revolver Ouyang Susu tidak kosong kali ini, bukankah nyawanya akan hilang? Lagi pula, wanita gila yang baru saja keluar dari menara Ninggu ini mungkin berani melakukan apa saja. Siapa yang akan mempertaruhkan hidup mereka sendiri untuk apa yang disebut kemungkinan saat ini? Ouyang Susu mengabaikan pikiran kecil orang-orang ini dan berkata dengan tenang, saat ini saya memeriksa daftarnya. Jumlah orang yang hadir tidak cukup. Siapa yang belum datang? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.